Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita kembali melanjutkan kajian dalam pembahasan berkaitan dengan zakat emas, perak, serta mata uang dan perdagangan. Kenapa kita bahas masalah zakat? Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengeluarkan zakat mal mereka di bulan Ramadan. Ternyata setelah kita ketahui bahwa zakat mal ini kewajibannya sesuai dengan nisab dan haulnya masing-masing dari orang tersebut. Nisab itu apabila hartanya sudah mencapai 85 gram emas dan sudah berlalu 1 tahun Hijriyah. Jadi menghitungnya itu dari harta itu mencapai senilai 85 gram emas, berarti itu dia mulai. Misalkan di 1 Muharram, berarti 1 Muharram tahun berikutnya dia wajib mengeluarkan jika harta tersebut masih setara dengan 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Maka oleh karena itu kita sekarang akan membahas lebih rinci bagaimana cara mengeluarkan zakat emas, perak, serta mata uang dan perdagangan. Karena ini sama semuanya. Seseorang apabila memiliki emas, baik bentuknya logam mulia maupun perhiasan, dan memiliki uang dan memiliki barang dagangan, maka dia menggabungkan seluruh harta ini. Ya, menggabungkan seluruh hartanya dan mengeluarkan 2,5%-nya. Maka dalil tentang wajibnya zakat mengeluarkan dari harta berupa emas yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Para ulama mengatakan bahwa tidak mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah mereka kabar bahwa akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Menunjukkan dari ayat ini bahwa wajib seseorang tersebut ya ketika sudah memiliki emas dan perak dan mencapai nisab, maka dikeluarkan setiap tahunnya. Kalau tidak, maka Allah akan mengazabnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha." Tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak dan tidak menunaikan kewajibannya, illa suffihat lahu yaumal qiyamati safaihum minan nar. Maka akan dipanaskan harta tersebut dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fa yuqwa biha junubuhum. Maka harta tersebut diserikakan ke jidatnya, wajabinuhu janbuhu, lambungnya, wajabinuhu, jidatnya, wazahruhu, dan punggungnya. Kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaru 50 alfasanah. Ketika harta tersebut menjadi dingin, maka dipanaskan lagi. Dan begitu terus, yang mana setiap harinya. Satu hari di hari akhirat tersebut setara 50.000 tahun di dunia. Jadi setiap hari terus dipanaskan dan dibakarkan, disetrika ke tubuhnya. Hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ya. Hingga akhirnya diputuskan oleh Allah Ta'ala. Ya.
Maka bisa jadi Allah setelah itu akan memasukkannya ke surga dan boleh jadi masukkan ke neraka. Hadis ini menjelaskan bahwa begitu pedihnya siksaan orang-orang yang memiliki emas dan perak dan mereka tidak menunaikan zakatnya. Dan ijma' seluruh para ulama sepakat orang yang memiliki emas dan perak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kapan harta seorang tersebut yang berupa emas dia harus mengeluarkan zakatnya dan berapa dia harus mengeluarkannya. Maka adapun pada emas yang bentuknya logam mulia yaitu 24 karat, maka Rasulullah SAW mengatakan asyruna mithqalan au dinaran. Pada setiap emas tersebut sudah mencapai setara 20 dinar. Jadi apabila seorang sudah memiliki emas logam mulia setara dengan 20 dinar, maka wajib dia mengeluarkan 2,5-nya. 20 dinar itu yang mana 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Ya, jadi dinar yang dicetak di masa Nabi SAW itu 4,25 gram. Dikali 20 berarti 85 gram emas. Maka 85 gram emas, ya, seorang apabila sudah memiliki simpanan emasnya senilai itu wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Adapun perak dulu, ya, nisabnya Nabi SAW mengatakan setara dengan 200 dirham. 200 dirham itu 1 dirhamnya dulu dibuat beratnya dari perak murni 2,975. 3 gram kurang. Berarti 200 kali 2,5975 sama dengan 595 gram. Ya, 595 gram. Jadi apabila seorang telah memiliki perak murni setara dengan 595 gram, wajib dia mengeluarkan 2,5%-nya. Kemudian bagaimana jika seandainya seorang tersebut memiliki emas tapi berupa perhiasan? Ya. Maka sepakat para ulama bahwa perhiasan apabila terbuat dari emas dan perak dan dia itu haram. Ya, contohnya apa? Seorang laki-laki yang menggunakan perhiasan emas itu haram. Tidak boleh laki-laki menggunakan perhiasan emas. Maka sepakat para ulama, ya, wajib fiha zakah in balaghat nisaban. Jadi seorang laki-laki misalkan dia memiliki gelang, maka dia berdosa menggunakan gelang emas. Tapi kalau sudah mencapai 85 gram emas, setara 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun para ulama berbeda pendapat jika emas itu perhiasan tapi hukumnya mubah dipakai. Kalau tadi kan dipakai oleh laki-laki. Sekarang perhiasan hukumnya mubah, yaitu dipakai oleh perempuan. Apakah wajib atau tidak? Pendapat pertama mengatakan, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa wajib zakat. Ya. Dalilnya, dan ini juga pendapat Zahiriyah. Dalilnya keumuman firman Allah Ta'ala tadi. Walladzi, dan orang-orang yang menimbun emas. Maka dalam ayat At-Taubah tadi menunjukkan bahwa perhiasan juga terbuat dari emas. Wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun dari sunnah, hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, seorang wanita datang pada Nabi SAW dan membawa anak perempuannya. Dan di tangan anak perempuan tersebut ada miskatani ghalizatani min zahabin, ada 2 gelang yang besar, ya, terbuat dari emas. Maka Nabi SAW berkata, atu'tina zakata haza, apakah sudah dikeluarkan zakat perhiasan ini?
Qalat, maka ibunya mengatakan, la, belum. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, ayusuruki an yusawwirakallahu bihima yaumal qiyamah suraini. Maukah engkau nanti Allah Ta'ala akan menggunakan ya di lengannya tersebut 2 gelang dari api neraka? Ya. Qala, maka Nabi SAW fakhalatuhuma fa'alqaituhuma ila Nabi. Wanita tersebut berkata, saya lepaskan dan saya berikan pada Nabi SAW. Wa qalat huma lillahi wa li rasulih. Seluruhnya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ya ada kewajiban zakat pada perhiasan. Dan para ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ini lemah dari segi sanad. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Zahiri mengatakan juga banyak ulama yang mensesuaikan hadis ini, di antaranya Ibnu Qattan mensesuaikan hadis ini. Nah, jadi dalilnya Imam Abu Hanifah keumuman dari firman Ta'ala emas dan perak dan perhiasan terbuat dari emas dan perak. Pendapat kedua yaitu pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Imamiyah. Ya. Mereka mengatakan tidak wajib zakat pada perhiasan yang dipakai oleh wanita. Dalilnya apa? Di antaranya hadis diriwayatkan Daruqutni dari sahabat Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fil huli zakatun." Perhiasan tidak wajib zakat. Maka wa'tarada ala dzalika bi anna al-khabar as-safi annahu ghairu marfu'. Maka ternyata setelah diteliti hadis ini ternyata tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalam sanadnya jalan hadisnya ada Ibnu Yaqub dan dia tidak dikenal, ya. Nah, ini hadis ini ternyata lemah. Maka yang lebih kuat yaitu pendapat ya para ulama sepakat lebih afdal bahwa sebaiknya bagi wanita ya lebih utama bagi mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Dan para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah wajib atau tidaknya. Jumhur mengatakan tidak, tapi para ulama sepakat kalau dikeluarkan itu lebih kehati-hatian. Kenapa? Karena hadis-hadis menjelaskan perhiasan tadi. Kalau hadis yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat lemah, tapi yang mengatakan wajib zakat diperselisihkan para ulama. Dan firman Allah Ta'ala secara umum mengatakan menyimpan emas dan perak. Maka perhiasan termasuk dari emas dan perak, maka lebih baik dikeluarkan, dihitung. Ya, dihitung. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Ya, perhiasan ini, karena perhiasan itu rata-rata bukan terbuat dari 24 karat emas murni. Tapi rata-rata itu hanya 75% atau lebih kurang 18 karat. Ya. Maka caranya ya, yaitu karat tadi per 24 dikali dengan berat perhiasannya. Itu untuk mengetahui berapa karat perhiasan tersebut. Ya. Jadi misalkan karatnya 18 per 24 dikali misalkan perhiasannya 10 gram kali 10. Berapa jatuhnya? 7,5, berarti 7,5. Ya, ditambahkan dengan uang tunai dan kalau memiliki barang dagangan ditambahkan yang barang dagangan dan semuanya di total dikeluarkan 2,5%-nya. Sekarang kita masuk zakat perniagaan. Sebelum kita masuk zakat perniagaan, yaitu zakat uang. Tadi kita hanya menjelaskan emas dan perak. Zakat uang ini terjadi perbedaan para ulama nisabnya apakah dengan perak atau dengan emas, ya. Karena kalau hitungannya dengan perak disamakan dengan perak, karena uang di dalam hadis Nabi tidak disebutkan Nabi hanya dinar dan dirham. Sehingga kita menyamakan nisab 85 gram emas atau nisab 200 dirham, ya, atau setara dengan 595 gram. Kalau kita lihat ternyata 595 gram ini lebih kurang kalau sekarang sekitar 12 jutaan atau 10 jutaan. Maka sudah wajib menghitung 1 tahun berikutnya dia harus mengeluarkan kalau masih memiliki senilai 12 jutaan.
Sedangkan kalau 85 gram emas sekarang lebih kurang 96 jutaan. Ya. Ini sangat jauh berbedanya. Seorang yang memiliki 80 juta ya dan sudah berlalu 1 tahun Hijriah tapi belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau disamakan dengan perak tadi, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, mana yang lebih kuat? Terjadi perbedaan para ulama ini. Maka Lajnah Daimah mengatakan uang ini disamakan dengan perak. Kenapa? Melihat dari tujuannya, hikmahnya zakat ini untuk menyantuni fakir miskin. Maka dengan menyetarakan dengan perak ini lebih tersantuni fakir miskin. Kenapa? Karena orang memiliki 20 juta saja sudah ada kewajiban zakat pada tahun berikutnya. Sedangkan ulama-ulama internasional mengadakan seminar dan mereka lebih memilih disamakan dengan emas. Ya, perkumpulan-kumpulan ulama fikih internasional mereka lebih memilih dengan emas. Kenapa? Pertama, sebetulnya yang mana yang terjadi perubahan nilai? Karena di masa Nabi orang yang memiliki 200 dirham dia sudah kaya. Orang memiliki 85 gram emas 20 dinar berarti orang sudah kaya. Nah, sehingga patokannya adalah sebetulnya berarti ada salah satu yang nilainya tidak stabil. Ya, maka ketika kita melihat para ulama meneliti ternyata emas ini stabil ketika dikonversikan dengan barang. Sedangkan perak tidak stabil ketika dikonversikan dengan barang. Di masa Nabi SAW harga kambing untuk sembelihan kurban itu senilai 1 dinar. Ya, Nabi pernah memberikan 1 dinar 4,25 gram. Ya. Kalau di masa Nabi kambing itu 10 dirham. 10 dirham. Jadi 1:10. Makanya 20 dengan 200 dirham. 1:10. Nah, jadi kambing dahulu di masa Nabi 10 dirham. Kalau 10 dirham, ya berarti kira-kira lebih kurang 3 kali 10, berapa? 30, ya 30 gram. 30 gram sekitar 600 ribuan. Bisa beli kambing sekarang untuk kurban 600 ribuan? Nggak dapat, itu yang baru lahiran kayaknya ya. Tapi di masa Nabi 1 dinar, maka kita beli 1 kambing untuk kurban sekarang 4,52 gram emas ya. 4,25. 4,25 kali 1,2 berapa lebih kurang 4 jutaan. Maka memang segitu harga kambing, 4 jutaan untuk yang bagus untuk kurban. 4 juta, 5 juta. Nah, ini yang stabil adalah emas, sehingga lebih cocok kita menstabilkan dengan yang mengkonversikan dengan yang stabil. Kemudian ya, yang emas ini Nabi mengatakan diambil dari orang kaya dan diberikan pada orang yang miskin. Nah, seorang yang memiliki uang 12 juta ini masih cenderung dia miskin. Kenapa? Masuk SD anaknya 1 orang, misalkan 3 orang anaknya atau 2 orang paling sedikit. Masuk SDIT, berapa masuk SDIT-nya? 25 juta, 20 juta. Miskin nggak orang ini? Miskin dia, nggak cukup uang untuk masuk sekolah anak SD. Tapi kalau dia punya uang 96 juta, nah baru bayar 25 juta masih bersisa dari kebutuhannya. Sehingga Allah tidak mewajibkan kecuali yang betul-betul mudah bagi seorang tersebut. Maka ya pendapat yang lebih kuat, uang disamakan dengan di emas, ya disamakan dengan emas. Begitu juga barang dagangan. Barang dagangan itu berapa nisabnya kita setarakan dengan emas juga, ya. Dengan emas, bukan dengan perak. Maka apa yang maksud dengan barang dagangan? Yaitu setiap barang yang kita beli niatnya untuk kita jual. Maka apapun bentuknya itu wajib ya untuk mengeluarkan zakatnya kalau sudah setara 85 gram emas. Contoh, kita beli, kita usaha kita properti, jual beli rumah, berarti properti yang kita miliki itu bahan bakunya, rumah-rumahnya itu barang dagangan, itu harus dihitung zakatnya. Ya. Atau kita jual belinya misalkan tanah, ya. Kita beli tanah, kita niatkan dijual dan kita sudah mengiklankan, berarti itu barang dagangan. Kita harus hitung. Kita nanam rambutan, ya hasilnya kita niatkan untuk dijual. Nanam durian, hasil kita niat jual. Maka
Begitu kita sudah wajib zakat, kita lihat berapa durian yang ada, ya, berapa uang tunai kita hitung, dan berapa uang kita di tabungan kita jumlahkan dan keluarkan 2,5%-nya. Nah, inilah cara menghitung zakat, dan masing-masing zakat itu mengeluarkan masing-masing. Suami mengeluarkan sendiri, istri mengeluarkan sendiri. Tidak digabung antara suami dan istri dalam mengeluarkan zakat hartanya. Semoga ini menambah pemahaman kita tentang zakat harta pada emas, perak, dan uang serta barang dagangan. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab, dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Kalau harta suami sendiri, istri sendiri. Ya. Berarti kalau suami misalkan 60 gram emas, istri 30 gram emas, itu belum wajib berarti gitu. Ya, tidak ada kewajiban. Tapi suami lihat, masa suami nggak punya uang? Oh, digabung berarti ada Iya, uang digabung. dan Digabung lain-lain uangnya tabungan gitu ya. Di ATM, di e-money, di dompet, semuanya dihitung. Kalau Jangan kita selama ini ngitung hanya di deposito saja, padahal ada di dompet juga ada uang, di mobil buat apa itu juga dihitung. Silakan. termasuk harta perkebunan. Iya, perkebunan niatnya untuk dijual, maka dihitung juga berapa yang ada nilai buah yang ada di kebun tersebut. Oh, siap-siap. Ya, baik. Makasih Ustaz. Ya, ada lagi? Semoga bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.